Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita semua masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, walaupun kita melakukannya di tempat kita masing-masing. Bersama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Sebagaimana pemazmur di dalam Mazmur 106 ayat 1 dan 5. Mari kita bersama membaca ayat kesiapan ibadah kita hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau. Kasih-Mu kepada kami tetap untuk selama-lamanya. Berilah kami bagian di dalam kesejahteraan umat pilihan-Mu, dan biarlah kami bersukacita dalam sukacita umat tebusan-Mu. Berilah kami kemuliaan yang Kau berikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Pertolongan dalam ibadah kita hari ini dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah ke atas kita sekalian berkat kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Mari ingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan mulailah menaikkan segala syukur kita ke hadapan hadirat-Nya. Banyaknya Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ya Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sembah lagi, karena Dia Bapa yang mengerti segala kebutuhan kita. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu datang kepadamu, menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Tetapi kami juga tahu dan sadar betul siapa kami di hadapan-Mu. Bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang walaupun hidupnya sudah ditebus, tetapi terkadang kami masih hidup tidak sesuai dengan status kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan menyucikan dan melayakkan kami. Engkau yang akan mengampuni segala dosa kami, menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit, memulihkan kami, dan biarlah Engkau juga yang akan menolong kami kembali untuk hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami, penyerahan diri kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hati kita hanya akan merasakan ketenangan ketika kita berada di dekat dengan Tuhan. Situasi dan kondisi bisa membuat kita takut. Teruskan Tuhan, dapatkan ketenangan kita. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, mari cari Tuhan, terus dekatkan diri kepadanya. Hanya di dalamnya ada ketenangan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Karena
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini setiap kita masih boleh hadir dan duduk di bawah kaki Tuhan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Saya mohon Bapak Ibu bisa memperhatikannya dan menyimak di Alkitab masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar daripada mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka cita. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sepasang suami istri Kristen yang sangat diberkati oleh Tuhan. Keduanya juga berasal dari keluarga Kristen yang taat. Dan segala sesuatu yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Secara materi kita bisa mengatakan bahwa keluarga ini cukup berkecukupan. Tetapi di balik semuanya itu, pasangan suami istri ini masih mempunyai satu pergumulan yang setiap harinya masih mereka bawa di dalam doa mereka. Apakah Bapak tahu apa pergumulan mereka? Ya, di dalam sebuah keluarga, rasanya belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Mereka sudah bertahun-tahun berdoa dan menunggu, tetapi masih belum juga dikaruniai anak oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil jalur alternatif. Di dalam keputusasaan mereka, akhirnya mereka mulai menghalalkan segala cara. Mereka mulai menemui orang-orang pintar yang biasa kita kenal dengan istilah dukun. Bahkan mereka juga pergi ke kuil-kuil di mana orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan berdoa kepada dewa-dewi mereka. Semuanya ini mereka lakukan hanya untuk mendapatkan seorang anak. Dan pada saat orang tua mereka mengetahui apa yang mereka lakukan, mereka ditegur keras. Sang ayah daripada suami mereka berkata demikian, "Mengapa kalian melakukan perbuatan bodoh seperti itu? Apakah hanya karena menginginkan seorang anak sampai-sampai kalian kehilangan akal sehat kalian? Tidak bisakah kalian terus menaruh pengharapan kepada Allah yang selama ini telah menjaga dan memelihara kehidupan kalian?" Setelah sang ayah melepaskan kegemasannya kepada anak dan menantunya ini, datanglah sang ibu dari suami tadi. Dan sang ibu ini mulai bercerita tentang bagaimana pergumulan yang dihadapinya pada waktu masih mudanya. Ternyata
sang ibu dan sang ayah juga harus menunggu selama 8 tahun sebelum mereka melahirkan putra mereka satu-satunya. Dan selama 8 tahun itulah mereka tidak pernah henti-hentinya menaikkan doa kepada Tuhan untuk mempunyai seorang anak. Dan pada saat mereka memasuki tahun yang ke-8, di mana mereka juga masih belum melihat jawaban Tuhan, kemudian mereka menyerahkan keadaan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka tidak lagi berdoa kepada Tuhan meminta-minta, tetapi mereka mengubah cara mereka berdoa. Mereka berdoa demikian, "Ya Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak, pastilah kehendak-Mu itu jadi di dalam kehidupan kami. Tetapi kalaupun tidak, kami tetap akan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami." Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tak lama setelah itu, sang ibu ini hamil. Dan 9 bulan kemudian, lahirlah buah hati mereka. Dan barulah setelah mendengarkan pengalaman dari ibu mereka, pasangan suami istri muda ini tersadar dari kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam godaan iblis untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Mereka menangis dan mereka bertobat di hadapan Tuhan. Mereka menyesal atas segala perbuatan yang sudah mereka lakukan. Dan mereka mengambil komitmen yang baru untuk kembali kepada Tuhan. Dan mereka berjanji untuk setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah yang serupa bisa saja terjadi kepada setiap kita. Seringkali kita terlena pada saat kasih dan anugerah Tuhan itu berkecukupan di dalam hidup kita, sehingga kita mempunyai sikap yang keliru di dalam meresponi kebaikan Tuhan. Bahkan menyalahkan anugerah Tuhan. Kita mengira bahwa dengan mengikut Tuhan, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Dan kita juga sering berpikir bahwa oleh karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan itu, kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak hati kita. Toh, Tuhan akan mengampuni kita pada akhirnya. Perlu kita perhatikan bahwa Tuhan kita memang Tuhan yang penuh dengan kasih. Tetapi di balik kasih-Nya yang besar itu, Dia tetap merupakan pribadi yang adil. Dia Allah yang adil. Dia tetap akan memberikan konsekuensi dan hukuman kepada siapapun yang melanggar perintah-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, godaan-godaan iblis terhadap orang percaya untuk meninggalkan jalan Tuhan tidak hanya terjadi di dalam kehidupan orang percaya pada masa kini. Iblis ternyata juga sudah bekerja sejak dari semula, dan pergumulan yang sama juga dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Perlu kita ketahui bahwa jemaat di kota Korintus bukanlah jemaat yang tidak diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam pasal yang pertama, bahwa mereka sangat diberkati Tuhan dan telah menjadi kaya di dalam segala hal. Mereka pandai di dalam beretorika, mereka baik di dalam pengajaran mereka, dan terlebih lagi, mereka juga diberkati oleh berbagai macam karunia-karunia rohani. Dan jangan lupa, bahwa jemaat di sana juga diberkati Tuhan secara ekonomi. Karena kota Korintus adalah kota perdagangan yang pada waktu itu sangat-sangat ramai. Tetapi sayangnya, dengan begitu banyaknya kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, tidak serta-merta membawa mereka menjadi jemaat yang taat dan setia kepada Tuhan. Mereka bahkan tidak mengabarkan kebenaran Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan sebaliknya, itulah yang menjadi alasan utama mengapa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, yaitu untuk menegur jemaat di sana karena kesombongan mereka dan juga dosa-dosa dari kebiasaan lama mereka yang masih saja mereka lakukan pada saat itu. Dan oleh karena itu, Paulus menggunakan bagian yang kita baca tadi untuk mengingatkan jemaat di Korintus tentang sikap yang benar di dalam meresponi kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, cerita ini ditujukan sebagai peringatan bagi jemaat di Korintus agar mereka mengerti bahwa Allah itu tidak hanya sebatas kasih saja, tetapi Allah itu juga Allah yang adil. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, mereka tidak boleh main-main dengan Allah, dan mereka juga tidak boleh menyalahgunakan anugerah Allah. Marilah kita melihat di dalam cerita Paulus yang kita baca tadi,
Kita akan sama-sama belajar untuk melihat berkat apa sajakah yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan di dalam cerita yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus ini, sedikitnya saya mendapatkan ada 4 berkat yang sudah Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Apa sajakah? Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah berkat perlindungan ilahi. Di dalam ayat yang pertama dituliskan oleh Paulus bahwa nenek moyang mereka berada di bawah perlindungan tiang awan yang memberikan mereka perlindungan dari teriknya sinar matahari pada waktu siang. Hal ini jelas menunjukkan adanya kasih Allah yang menjagai dan memberkati mereka. Itulah berkat yang pertama. Berkat yang kedua adalah berkat keselamatan ilahi. Masih di dalam ayat yang pertama, Paulus juga menuliskan bahwa nenek moyang mereka juga melintasi laut dan mereka tidak mengalami celaka. Rintangan besar yang ada di depan mereka, yaitu laut yang menghalangi jalan mereka pada saat mereka dikejar oleh tentara Mesir, dibelah oleh Allah secara luar biasa di hadapan mata mereka, sehingga akhirnya mereka bisa berjalan di tanah yang kering itu dan mereka menyelamatkan diri mereka. Berkat yang ketiga adalah berkat pengajaran ilahi. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Paulus ingin menjelaskan bahwa dengan menjadi pengikut Musa, orang Israel telah mendapatkan pengajaran tentang sebuah baptisan di mana mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan di dalam lautan. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut melambangkan pembenaran kepada bangsa Israel yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk datang ke Gunung Sinai dalam rangka untuk menyembah Tuhan. Dan berkat yang terakhir adalah berkat pemeliharaan ilahi. Di dalam ayat yang ketiga dan 4 dikatakan bahwa mereka semua sudah makan makanan rohani yang sama dan minum rohani yang sama. Minuman rohani di sini dirujuk oleh Paulus kepada Kristus. Dan ini menunjukkan adanya pemeliharaan Allah atas kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi cerita Paulus di dalam hal ini tidak hanya berhenti di ayat yang keempat, Bapak Ibu. Di balik semua berkat yang sudah Allah berikan kepada bangsa Israel, Allah juga menuntut umatnya untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Dan salah satunya adalah untuk hidup kudus. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Tetapi apa respon bangsa Israel terhadap semuanya itu? Bangsa Israel meresponi berkat dan anugerah Allah dengan sikap yang keliru, Bapak Ibu. Dan mereka menyalahgunakan anugerah Allah. Ada istilah, they take it for granted. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka hanya mau menerima berkat Tuhan. Tetapi mereka tidak mau memberikan komitmen untuk memberikan hidup mereka untuk hidup kudus di hadapan Allah. Dan ketidaktaatan bangsa Israel seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 ini akhirnya membawa mereka ke dalam penghukuman Tuhan yang sangat-sangat serius. Dikatakan mereka mengingini hal-hal yang jahat. Mereka menjadi penyembah-penyembah berhala dan mereka melakukan percabulan sehingga Allah menewaskan 23.000 orang di antara mereka. Mereka mencobai Tuhan sehingga mereka pun mati dipakut ular. Dan yang terakhir, mereka selalu bersungut-sungut sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Wow, hanya bersungut-sungut Bapak Ibu. Dan Tuhan mengirimkan malaikat maut untuk membinasakan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk bertobat dari perilaku mereka yang selama ini menyalahgunakan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jangan sampai Allah menghukum mereka seperti Allah menghukum bangsa Israel pada waktu itu. Paulus berharap dengan peringatannya ini, jemaat di Korintus tidak lagi jatuh di dalam cobaan-cobaan yang diberikan oleh iblis, atau lebih tepatnya, godaan-godaan yang diberikan oleh iblis. Sehingga mereka tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Paulus juga mengingatkan kepada mereka agar mereka tidak lagi menyombongkan pengetahuan dan kerohanian mereka, karena mereka bisa mencobai Allah. Pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini seharusnya juga memberikan atau membuka pemahaman yang baru bagi setiap kita. Sudahkah kita menyikapi kasih karunia dan anugerah Tuhan dengan benar? Jangan sampai kita yang sudah menerima semua kebaikan Tuhan itu malah meresponinya dengan sikap yang keliru dan menyalahgunakannya seperti jemaat Tuhan yang ada di Korintus.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa bulan terakhir ini kita memang sedang digelisahkan dengan pandemi virus COVID-19. Berita-berita yang beredar di sosial media malah seringkali membuat kita menjadi takut akan kematian. Semakin menjadikan kita khawatir bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bahkan juga membuat kita semakin marah dan bersungut-sungut karena kita harus berdiam diri di rumah kita. Tetapi pada hari ini saya mengajak kita semua untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan atau godaan iblis ini. Janganlah mudah terpancing untuk marah dan bersungut-sungut. Bukankah Tuhan juga berkata di dalam ayat yang ke-13 bahwa tidak ada satu pun daripada pencobaan yang melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah kita adalah setia dan Dia akan memberikan kepada setiap kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung semuanya ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu pun kita juga baru saja memperingati Hari Raya Jumat Agung. Hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dan inilah sebenarnya anugerah terbesar daripada Allah yang bisa diterima oleh manusia yang berdosa seperti Anda dan saya. Dan bagi setiap kita yang percaya, Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak akan binasa lagi, melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Wow, janji Tuhan sungguh luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu, di saat-saat seperti ini, marilah kita mengingat akan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan ucapkanlah syukur serta bersukacitalah. Daripada diliputi ketakutan dan kekhawatiran, bukankah lebih baik kita menjadi berkat bagi orang lain dengan mengabarkan Kristus yang bisa memberikan pengharapan yang pasti akan hidup yang kekal itu. Serta berdoalah bagi para petugas-petugas medis, orang-orang yang kita kenal yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Marilah kita juga mau berdoa bagi kota, bangsa, dan negara kita agar kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan. Dan terlebih lagi berbagilah kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan tindakan yang nyata, terutama kepada mereka yang pada saat ini sedang berada di dalam kesusahan dan di dalam kesulitan. Oleh karena itu di Hari Raya Paskah ini, Gereja GKT New Life mengadakan gerakan pelayanan kasih dengan membagikan sebagian daripada berkat dan anugerah yang sudah kita terima daripada Tuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Mari kita bersama-sama berjuang dan meminta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah kecemasan penyebaran virus ini, kami masih boleh datang kepadamu dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami juga boleh melihat bahwa kebaikan Tuhan itu nyata Kau nyatakan. Dan kiranya Roh Kudus akan menolong setiap kami, agar kami tidak menyalahi atau memberikan sikap yang salah kepada anugerah Tuhan yang sudah kami terima ini. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kami kekuatan, agar kami tidak terjatuh di dalam godaan-godaan yang ditawarkan oleh iblis, agar kami bersungut-sungut di dalam hidup kami, melainkan biar kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke depan, karena kami percaya ada pengharapan yang pasti di dalam nama Kristus. Dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam nama Tuhan, supaya kiranya Tuhan yang tuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup-hidup kami ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersama mari kita siapkan hati kita dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk hari ini kami beribadah kepadamu. Terima kasih juga karena Tuhan sendiri yang sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang 1 minggu ini. Walaupun mungkin situasi di sekitar kami buruk, keadaan kami bahkan mungkin sedang dalam kesulitan saat ini. Tetapi kami mau tetap datang kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Bapa, hari ini kami juga membawa persembahan kami kepadamu.
Kiranya Engkau saja yang akan memberkati persembahan kami. Engkau juga yang akan mengurapinya untuk dipakai sebagai alat untuk terus melayani Engkau dan memberitakan Injil-Mu. Pagi ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan tahu keadaan kami satu persatu. Kalau ada di antara kami yang sedang berada di dalam kesulitan usaha, karena situasi virus dan wabah hari ini, Tuhan tolonglah. Berikan hikmat-Mu bagaimana mengatasi kesulitan ekonomi ini. Berikan jalan keluar kepada kami dan cukupkanlah segala kebutuhan kami. Kalau ada di antara jemaat-Mu, setiap kami yang pagi ini sedang sakit, Tuhan sembuhkanlah kami. Kalau ada di antara kami yang kehilangan damai sejahtera dan sukacita, Engkaulah sumber segala-galanya. Engkaulah yang akan memuaskan kami. Terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, yang pada hari-hari ini pemerintah kami berusaha supaya pandemi ini segera berakhir. Tenaga medis, dokter, perawat, dan semua staf di rumah sakit, Tuhan jaga dan lindungi. Setiap pasien yang sedang berjuang untuk sembuh karena virus corona, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menjumpai mereka. Tuhan tolong supaya keadaan kembali pulih, dan kami dapat kembali lagi beribadah bersama umat-Mu di dalam rumah-Mu. Dan biarlah selama masa-masa kami belum bisa beribadah bersama-sama, hati kami tetap menyembah Tuhan. Inilah doa dan penyerahan diri kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Apapun situasi yang sedang kita hadapi hari ini, bersama dengan Yesus, yakinlah kita akan menang. Kemenangan itu sedang terjadi di sini. Kemenangan itu terjadi dalam hidup kita masing-masing.
Dengan keyakinan bahwa pemulihan pasti terjadi, mari kita ucapkan komitmen kita bulan ini yang terambil dari Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Saya akan hidup bersemangat dalam segala hal bagi Allah, karena kasih Kristus yang lebar, yang panjang, yang tinggi, dan yang dalam itu telah disediakan bagi saya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.